Saya Dian Juliana dengan NIM 21102111079 akan menjelaskan kasus 6 live act patologi anatomi. Jadi pada kasus 6 ini, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun datang dengan nyeri perut hebat di sebelah kanan bawah sejak 8 jam yang lalu, disertai mual dan muntah. Kemudian di IGD disarankan untuk segera dilakukan operasi. Organ yang mengalami infeksi tersebut diangkat dan diperiksa histopatologi seperti terlihat pada gambar. Kemudian lokasi kelainannya, pada kasus pasien mengalami nyeri hebat di perut sebelah kanan bawah, maka kemungkinan lokasi kelainannya adalah pada appendix. Appendix ini merupakan divertikulum normal dari cecum. Sama seperti di vertikulum lainnya, appendix ini rentan sekali terhadap inflamasi, terutama inflamasi akut. Kemudian appendix juga bisa mengalami tumor ataupun lesi. Namun yang paling sering adalah inflamasi akut. Sehingga kelainannya adalah appendicitis akut, yaitu peradangan atau inflamasi akut pada appendix. Nah, appendicitis akut ini juga resikonya meningkat 7% pada pria dan juga sering terjadi pada usia kelompok remaja. Hal ini sesuai dengan kasus di mana pasiennya adalah seorang laki-laki remaja berusia 16 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan gambaran singkat patogenesis appendicitis akut. Jadi etiologi utamanya itu adalah fokalit. Fokalit itu adalah feses yang berukuran kecil seperti batu. Kemudian dalam kasus yang lebih jarang itu dapat disebabkan oleh batu empedu, tumor, atau cacing. Kemudian fekalit, batu empedu, tumor, atau cacing ini menyebabkan obstruksi lumen appendix. Nah, obstruksi lumen appendix ini menyebabkan peningkatan progresif tekanan intraluminal yang dapat menekan vena. Karena tadi vena tertekan, maka terjadinya cedera iskemik, kemudian bisa juga terjadi proliferasi bakteri yang berlebih akibat stasis isi lumen, yang kemudian pada akhirnya akan menyebabkan respon radang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambaran klinis appendicitis akut. Yang pertama, pada awal appendicitis akut, maka akan terasa rasa nyeri periumbilikus yang terlokalisasi sesuai dengan kasus, yaitu perut bagian bawah sebelah kanan. Kemudian sama dengan kasus juga disertai mual dengan muntah dan juga demam derajat rendah. Kemudian terdapat sedikit peningkatan jumlah sel darah putih perifer, dan untuk gejala klasiknya itu tanda McBurney. Tapi tanda McBurney ini terkadang sulit untuk ditemukan. Kemudian untuk terapi appendicitis akut, yang pertama terapi definitif yaitu appendektomi. Appendektomi ini merupakan proses melalui operasi proses pengangkatan appendix yang mengalami inflamasi. Kemudian ada terapi konservatif yaitu drainase dan antibiotik. Drainase itu apabila appendixnya itu sudah mengalami proliferasi atau lubang, kemudian pus atau nanah di dalamnya itu dia bisa bocor ke rongga perut, sehingga menimbulkan inflamasi pada rongga perutnya. Maka pus atau nanah yang berada di rongga perut ini dapat dikeluarkan melalui drainase. Dan juga tadi pada kasus appendicitis akut ini juga menimbulkan proliferasi bakteri yang berlebih, maka bisa menggunakan juga antibiotik. Kemudian untuk pasien lansia ini direkomendasikan kolonoskopi atau pemeriksaan kolon atau usus besar secara menyeluruh. Kemudian gambaran makroskopis appendicitis akut, tadi karena terjadinya proses inflamasi, maka appendixnya akan membengkak. Kemudian pembuluh darahnya pun melebar, dan kongestif terlihat di permukaan serosalnya. Nah, pada kasus yang lebih parah, tadi dinding appendixnya itu dia bisa mengalami perforasi ataupun terdapat lubang, sehingga hal inilah yang menyebabkan appendix bisa pecah dan nanahnya itu akan masuk ke dalam rongga perut, menyebabkan inflamasi umum pada rongga perut. Kemudian di dalam lumennya itu ada fekalit
yang merupakan etiologi umum dari apendisitis akut ini, kemudian ada nanah ataupun darah pada kasus yang lebih berat di dalam lumen appendix ini. Kemudian gambaran mikroskopiknya itu ada inflamasi transmural di dinding appendix, yaitu proses peradangan di semua lapisan dinding appendix. Kemudian lumennya pun tadi terisi debris. Nah, ini pada kasus yang lebih berat bisa terjadi erosi dan juga ulcerasi pada mukosa appendix. Nah, kemudian salah satu ciri dari inflamasi akut itu adalah infiltrasi neutrofil. Nah, di sini terjadi infiltrasi neutrofil di lapisan dinding appendix. Kemudian infiltrasi neutrofil juga terjadi di mukosa dan submukosa appendix. Nah, ini lumen yang terisi banyak eritrosit, neutrofil, dan limfosit. Karena sudah muncul limfosit dan juga eritrosit, maka diperkirakan bahwa peradangannya itu sudah agak lebih lama sehingga timbulnya limfosit. Jadi peradangannya itu berkembang menjadi peradangan yang kronis. Ini adalah sumber yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.